Hari ini Abdul Somad yang paling tinggi, lebih tinggi dari Bapak Dandim, lebih tinggi dari Bapak dan Ramil, lebih tinggi dari Bapak Kapolres, lebih tinggi dari Bupati. Tapi kalau Allah mau, sampai masanya akan lebih rendah daripada tanah yang kalian injak, akan masuk ke dalam lubang tanah. Ustaz Somad, kata Ustaz Dr. Muhammad Abu Zar, selama Ustaz berada di Rejang Lebong, maafkan kami atas segala kesilapan-kehilapan kami. Tidak ada kesilapan dan kehilapan karena kami menarik-narik Ustaz. Enggak ada. Memang ada beberapa menarik selfie Ustaz. Saya husnuzon, mereka minta gambar dengan saya supaya kalau dia dapat kabar saya meninggal, ada alat untuk posting. Foto gini, pas dapat kabar langsung cari mana gambar, langsung lingkari merah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bagus apa tak bagus? Baguslah. Foto cetak supaya apa? Saat melihat kerinduan. Tadi Ustadz Kemas Ali, waktu saya sedang duduk, ditunjukkannya foto kami berdua dengan Habib Mahdi bin Syihab ketika berada terbang dari Palembang ke Bangka Belitung, sampai di tepi laut kami bersolawat, dikirimkannya, terkenang meleleh air mata untuk Habib Mahdi bin Syihab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa kalau nanti saya meninggal bacakan Al-Fatihah? Bisa. Baca Al-Fatihahnya mesti jelas, bersuara, makharijul huruf, idgham gunnah, qalqalah bila gunnah, pakai tajwid, pakai tahsin. Ini sekarang banyak orang untuk Al-Fatihah. Apa yang dibacanya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur Habib. Ditempatkan bersama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jamaah paham kenapa Ustaz Somad ceramah sekarang di Rejang Lebong, besok malam sudah di Palembang, lanjut lagi terbang ke Batam, habis itu ke Makassar. Apa yang Ustaz cari? Ini jangan-jangan Ustaz ini mau mencalek ini. Ini bukan dapil saya. Ini jangan-jangan Ustaz ini mau jadi komisaris ini. Jadi wapres saja saya tak mau. Ini jangan-jangan Ustaz ini mau apa? Yang diinginkan cuma satu. Kalau aku mati, ada yang mengirimkan Al-Fatihah. Itulah yang akan kekal abadi. Yang lainnya akan hilang di telan zaman. Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham aja kalian. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang indah. Saya ulang sekali lagi untuk update status besok pagi. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Kehidupan ini adalah perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Tak ada yang tersisa kecuali kenangan yang indah. Malam ini kalian yang berteman, kalian yang berkawan, kalian yang bersahabat,
malam ini akan menjadi kenangan yang indah 20 tahun yang akan datang. Anak kalian bertanya, ayah. Ya, itu siapa ya? Itu kawan ayah. Udah lama ayah berkawan sama dia. Sejak muda dulu, hujan-hujan kami. Waktu itu tentara Israel sedang menyerang Palestina. Itulah kami, hujan lebat datang. Kami pun diserang juga oleh hujan lebat. Yang ceramah waktu itu siapa ya? Ustadz Somad dari Riau. Mana dia? Udah meninggal ya udah. Tapi ada juga ayah yang tak bisa bercerita kepada anaknya. Saat anaknya bertanya, ayah, iya, itu kawan ayah. Iya, kawan ayah. Di mana ayah kenal? Tak usah lah kau tanya. Ceritalah ya, ceritalah. Gimana ya? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap polisi. Yang tersisa hanyalah kenangan yang indah. 2017 saya dibawa Habib Mahdi. 2023 perjalanan terakhir. Apa kata beliau? Ustadz Kemas Ali, Ustadz Somad ini akan kita bawa ke 17 kabupaten yang ada di sekitar Sumatera Selatan. Kita belokkan sikit ke perbatasan, mampir di Rejang Lebong. Ini perjalanan terakhir. Kami tak paham apa maksudnya perjalanan terakhir. Rupanya beliau menyusun acara ini terakhir. Setelah itu dia pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. 17 kabupaten kota Ustadz Abdul Somad ceramah tausiah, maka yang mendapatkan hidayah pahalanya mengalir ke Sayyidil Habib Mahdi bin Syah. Hilang satu pejabat, belum meninggal pejabat sudah siap penggantinya. Hilang orang kaya, jenazah masih terbujur. Deputi wakil sudah mengatakan saya penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal belum tentu ada penggantinya. Insya Allah anak-anak kita yang malam ini di sini masuk ke pondok pesantren, mereka akan menggantikan para habaib, para alim, para ulama insya Allah. Ini Ustadz Somad ini kan mendadak jadi ustadz aja ini. Tiba-tiba ceramah kena usir viral. Bukan begitu ceritanya, Besti. Atuk saya, ayah emak saya mengatakan, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, jangan sekolah umum. Aku mau dia mengajarkan agama. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz karena YouTube. Saya memang sekolah agama. Saya pergi ke Mesir, habis itu saya pergi ke Maroko, habis itu saya pergi ke Sudan. Musim haji saya kerja ke Saudi Arabia. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Pas kami lagi sedang kerja, datanglah jamaah. Udah lama kau jadi TKI. Padahal TKI adalah pahlawan devisa. Mereka yang membantu negara ini, betul? Cuman waktu itu saya belum pandai jawab. Kalau macam sekarang lah digitukan ya. Udah lama kau jadi TKI. TKI adalah pegawai. Udah lama kau jadi TKI. Kami mahasiswa pak. Ngapain jauh-jauh ke sini? Lagi di mana? Saya lagi S2 di Maroko. Ngapain jauh-jauh? Di situ yang gratis pak. Oh tak berduit. Sombongnya. Mudah-mudahan bapak tuh udah mati. Jangan kalian aminkan. Enggak kita doakan pun mati juga dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sombong kepada mahasiswa, jangan sepelekan mereka. Hari ini mereka boleh tegak di bawah. Tu'izzu man tasha, yang di bawah kau naikkan ke atas. Wa tuzillu man tasha, yang ada di atas akan kau turunkan ke bawah. Hari ini Abdul Somad yang paling tinggi, lebih tinggi dari Bapak Dandim, lebih tinggi dari Bapak Dan Ramil, lebih tinggi dari Bapak Kapolres, lebih tinggi dari Bupati. Tapi kalau Allah mau, sampai masanya akan lebih rendah daripada tanah yang kalian injak, akan masuk ke dalam lubang tanah. Habis, masa berakhir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi perempuan-perempuan. Perempuan itu macam bunga, kuntum, harum, mekar, semerbak, layu, kuning. Satu-satunya bunga yang tak layu. Inilah dia bunga plastik.
Makanya sekarang banyak perempuan ini wajahnya isinya plastik semua. Dagu plastik, pipi naik turun. Rata-rata orang yang muka plastik ini mirip-mirip semua. Begitu rupanya kalau ciptaan manusia. Hidung mancung 2 bulan, bulan ketiga turun macam mak lampir. Tapi di Curug tidak ada itu semua. Kalau ada yang tersinggung, berarti itulah dia. Kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik bukan karena plastikmu. Masa mantelmu plastik, mukamu plastik juga? Tapi kau cantik karena wudukmu dan tahajudmu di tengah malam. Nanti kalian bertanya ke istri kalian, adik, waktu abang tengok kemarin, waktu pertama aku tengok, waktu aku bertamu ke rumahmu, awalnya aku tengok dari luar masjid, kau cantik kali. Pas dekat di rumah, waktu abang datang yang kau bawa teh manis itu, kenapa wajahmu sama aja antara makeup tak bermakeup? Ini bukan karena makeup bang, ini karena air wudhu. Oh, jadi kau anggap ibu-ibu yang lain itu tayamum semua? Biarlah kau cantik karena zikirmu, karena munajatmu, karena doamu di tengah malam. Itulah yang akan kekal abadi. Menikah karena harta, harta binasa. Menikah karena rupa, rupa akan berubah. Menikah karena suku dan bangsa akan berganti masa. Tapi menikah karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau datang anak-anak muda meminang anak gadismu, yang kau lihat cuma 2. Dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Nikahkan anak gadismu. Siap ibu menikahkan dengan anak-anak lajang ini? Dari bunyi siapnya kayaknya, dari bunyi sambutannya masa depan kalian suram. Ibu-ibu kalau ditanya memang begitu dia jawabnya di dalam hati. Walaupun dia mau, dia pura-pura tahu. Perempuan dia memang begitu. Perempuan itu kalau mengatakan tidak, itu maknanya bisa 3. Tidak berarti tidak, tidak berarti iya, tidak berarti kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Betul bu? Betul katanya. Tungka'ul mar'atu li arba'. Tapi kalau kalian mencari mereka pasangan, maka yang kalian cari itu sifatnya 4. Pertama, limaliha, karena kaya kebun sawit bapaknya sejauh mata memandang. Anak tunggal semata wayang, bapaknya sedang opname, sebentar lagi mati. Wali jamaliha, karena cantiknya, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang, bibirnya bak delima merekah, rambutnya bak mayang terurai. Wali hasabiha, karena keturunannya bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Walidiniha, tapi pandanglah karena agama. Yang hadir malam ini semuanya adalah perempuan yang solihah. Kalau kalian mau menikah, pilih salah satunya, tapi yakinkan tengok betul-betul. Karena kalau malam sedang rabun begini, pas tengok balik rupanya nenek, pas tengok rupanya ada lakinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Curug, bersama kita di Rejang Lebong, bersama karena Nabi Muhammad, bersama karena Palestina, bersama karena orang baik, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi dosa kita banyak, betul? Siapa yang tak berdosa di antara kita? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, semua anak cucu Adam ada dosa. Ini yang di hadapan saya ini anak cucu Adam semua kan? Alhamdulillah. Untung semua ngaku. Andai ada yang bilang saya enggak cucu Adam, berarti keturunan monyet. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un. Mereka ada silap, ada salah, ada dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Yang paling baik adalah yang bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wa dara
ya jiratal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal judi wal karami. Saya koruptor Pak Ustadz, saya makan haram Pak Ustadz, saya pezina Pak Ustadz, saya perampok Pak Ustadz, saya pakai sabu Pak Ustadz, saya pakai narkoba Pak Ustadz. Jangan khawatir, ini nomor BNN. Orang yang udah kena narkoba tidak bisa diajak sholat sunat taubat. Jangan salah, ini ada orang pakai narkoba udah kecanduan, diajak ke Ustadz rumah Ustadz Somad, disuruh sholat sunat taubat, usolli sunat taubat. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kena narkoba itu mesti dipesantrenkan. Nama pesantrennya di Surabaya, pesantren almarhum Abah Anom. Dimandikan, dizikirkan. Di Bandung ada namanya Badan Narkotika. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Jangan sungkan, jangan menyimpan api dalam sekam. Jangan menyimpan bom waktu yang akan meledak. Bam. Laporkan ke BNN. Setuju? Ini nomornya, sebentar ya. Catat baik-baik. Hari ini kalian boleh jadi nggak peduli sama nomor ini, tapi nanti sampai masanya kalian telepon saya lagi. Mana nomor yang kemarin Pak Ustaz? Kalau nomor saya kasih, yang menelpon banyak anak gadis. Ditengok istri saya, tak bisa saya keluar lagi ceramah nanti. Catat baik-baik. Walaupun saya kurus, hitam, gundul, botak, cobalah tengok komen-komen di YouTube itu. Jadikan aku yang kedua ya Ustaz. Catat baik-baik. 0813 1144 2193. 0813 1144 2193. BNN, Badan Narkotika Nasional. Lapor. Assalamualaikum Pak BNN, saya dapat nomor ini dari Ustadz Somad waktu dia ceramah di Curug Rejang Lebong, Bengkulu. Tolong tangkap anak saya. Insya Allah setelah itu ditangkap, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap.